Halo rekan-rekan semua, sahabat Unsia. Pada kesempatan ini, saya Kadakarta Hendrawan di kelas manajemen MJ Antara 09. Hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang pertama pada dosen pengempu Profesor Dr. Ruswiatu Saputra SE.MS telah memberikan bimbingan yang terbaik buat eh, kelas di program studi manajemen. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini pada kesempatan ini saya ingin membahas kajian tentang perusahaan PT Sampurna Tbk. Oke, yang pertama saya ingin menunjukkan struktur organisasi di PT Sampurna. Yang pertama di sini adalah komisaris mempunyai dua organisasi atau dua bawahan yaitu komite audit dan sekretaris komisaris. Nah, di bawah dari komisaris ini ada direct langsung direktur utama dan wakil direktur utama. Jadi, direktur ini juga memiliki beberapa bawahan seperti pengelola dokumen dan sekretaris, dan begitu juga selanjutnya ada beberapa direktur untuk pengelolaan, untuk hukum dan keuangan, atau juga direktur sistem prosedur dan keuangan. Nah, pertama-tama di sini untuk hasil kajian tentang manajemen strategik di perusahaan Sampurna yaitu adalah sejarah perusahaan. Sejarah dan keberhasilan PT Sampurna ini tidak terpisah oleh sejarah keluarga Sampurna sebagai pendirinya. Nah, pada tahun 1913, Liang Senti, seorang imigran asal Cina, mulai membuat dan menjual rokok kretek linting tangan di rumahnya di daerah Surabaya. Nah, perusahaan kecilnya tersebut merupakan salah satu perusahaan pertama yang memproduksi dan memasarkan rokok kretek maupun rokok putih. Popularitas rokok kretek tumbuh dengan pesat. Jadi, di awal tahun 1930-an, Liam Sengti mengganti nama keluarga sekaligus nama perusahaannya menjadi Sampurna, yang berarti kesempurnaan. Nah, setelah usahanya berkembang cukup mapan, Liam Sengti memindahkan tempat tinggal keluarga dan pabrik ke sebuah kompleks bangunan yang terbengkalai di daerah Surabaya yang kemudian direnovasi olehnya. Nah, selanjutnya bangunan tersebut kemudian dijadikan tempat tinggal keluarganya dan hingga kini bangunan yang dikenal sebagai Taman Sampurna tersebut masih memproduksi kereta linting tangan. Nah, bangunan tersebut kini juga meliputi sebuah museum yang mencatat secara sejarah keluarga Sampurna dan usahanya, serta merupakan salah satu tujuan wisata utama di daerah Surabaya. Jadi generasi ketiga dari keluarga Sampurna tersebut mengambil alih kemudi perusahaan pada tahun 1978. Di bawah kendalinya, Sampurna berkembang pesat dan menjadi perseroan publik pada tahun 1990 dengan struktur usaha modern dan mulai masa investasi dan ekspansi. Oke, untuk selanjutnya di sini visi dan misi atau visi misi tujuan dan sasaran PT HM Sampurna Tbk ini adalah untuk visinya sendiri. PT Sampurna ingin menjadi perusahaan rokok paling terkemuka di Indonesia, ya. Terus untuk misinya sendiri, yang pertama memproduksi rokok berkualitas tinggi dengan harga yang wajar bagi perokok dewasa. Sampurna berkomitmen penuh dengan memproduksi sigaret berkualitas tinggi dengan harga yang wajar bagi konsumen dewasa. Ini dicapai melalui penawaran produksi relevan dan inovatif untuk memenuhi selera konsumen yang dinamis. Nah, yang kedua, memberikan kompensasi dan lingkungan kerja yang baik kepada karyawan dan membina hubungan baik dengan mitra usaha karyawan adalah aset terpenting Sampurna. Kompensasi lingkungan kerja dan peluang yang baik untuk mengembangkan adalah kunci utama membangun motivasi dan produktivitas karyawan. Di sisi lain,
Mitra usaha kami juga berperan penting dalam keberhasilan kami dan kami mempertahankannya. Nah, yang ketiga, memberikan sumbangsi kepada masyarakat luas. Kesuksesan Sampurna tidak terlepas dari dukungan masyarakat di seluruh Indonesia. Nah, dalam memberikan sumbangsi, kami memfokuskan pada kegiatan pengentasan kemiskinan, pendidikan, pelestarian lingkungan, penanggulangan bencana, dan kegiatan sosial karyawan. Nah, untuk tujuannya sendiri, PT Sampurna Tbk ini mempunyai tujuan untuk menjadi perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial di tingkat lokal maupun global. Nah, untuk sasarannya, yaitu bekerja sama dengan petani, pemasok untuk mengembangkan pertanian tembakau yang berkelanjutan. Di sini untuk selanjutnya kita membahas atau mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal di PT Sampurna Tbk atau SWOT analisis ya. Yang pertama kekuatan atau strength. Bagian-bagian dari kekuatan yaitu kualitas bahan baku, menguasai pangsa pasar, kredibilitas perusahaan dan perusahaan budaya dan nilai modal yang besar. Nah, untuk kelemahannya sendiri atau weakness terdiri dari harga yang cukup mahal. Yang kedua, kurangnya diminati produk rokok SKM ringkan di internasional. Nah, selanjutnya, kalahnya pangsa pasar SKM disaring dari para pesaing. Yang keempat, modal yang cukup besar untuk mengadak, mengadakan event secara berkala. Yang selanjutnya, lambat pertumbuhan rokok evolution. Nah, untuk peluang, bagian-bagian dari peluang itu adalah masuknya Philip Morris sebagai mitra bisnis. Yang selanjutnya, tren pasar positif rokok, lotar atau dan low nikotin atau LTLN di Indonesia. Banyaknya spot yang terdapat pada event untuk mempromosikan produk baru. Yang selanjutnya, kemungkinan produk baru. Yang terakhir, beralihnya pelanggan rokok pesaing ke rokok LTLN Sampurna. Nah, dari ketiga itu ada juga ancaman atau threats. Yang pertama di sini adalah regulasi dan perda mengenai anti rokok. Selanjutnya ancaman pesaing rokok jenis mil. Ancaman selanjutnya ditambahnya kompetitor rokok jenis mile. Selanjutnya tingginya rokok dan yang terakhir berkurangnya peristiwa yang dimuatkan perusahaan rokok. Nah, eh, di sini kita bisa lihat tabel untuk metrik international factor evaluation atau IFA dan external factor atau AFA. Jadi di sini untuk faktor intern di sini ada bahan baku, pemasaran, keuangan, kebudayaan perusahaan. Jadi strength weakness-nya sudah tertera di sini. Yang pertama adalah kualitas untuk bahan baku yang bagus dan sudah terpercaya. Untuk weakness-nya yaitu harga cukup mahal. Dari sisi pemasaran untuk kekuatannya atau strength-nya, produk-produk rokok Sampurna secara keseluruhan menguasai pasar rokok Indonesia. Nah, itu untuk dari sisi positif atau strength. Untuk weakness, kalahnya pangsa pasar XM disaring dari para pesaing. Dan selanjutnya kurangnya diminati produk rokok kretek ringan di internasional. Itu juga keuangan. Keuangan juga memiliki strength tersendiri, yaitu Sampurna memiliki modal yang cukup besar dan jaminan tersedianya modal di bawah naungan perusahaan rokok raksasa dunia. Dan untuk weakness-nya atau kelemahannya adalah modal yang cukup besar untuk mengadakan event berkala. Dan ada juga budaya perusahaan. Untuk budaya perusahaan memiliki strength sendiri, yaitu budaya perusahaan dalam tubuh Sampurna sudah menjadi spirit atau core Sampurna dalam kegiatan sehari-hari. Yang selanjutnya, kredibilitas perusahaan yang terpercaya. Ya. Nah, di sini juga terdapat kuesioner analisis faktor internal atau faktor strength dari kuesioner yang ada di faktor internal ya. Di sini adalah faktor strategis, ada nilai, ada bobot, ada rating dan skor. Jadi kualitas bahan baku
yang bagus dan sudah terpercaya dapat bernilai di sini 4, bobotnya 0,3, untuk ratingnya 3, untuk skornya sendiri 1,2. Terus menguasai pangsa pasar rokok Indonesia untuk nilainya ada 3. Jadi untuk bobotnya 0,4, ratingnya sendiri ada 3, skornya 1,6. Jadi dari total keseluruhan di sini untuk Sampurna memiliki kapital yang cukup besar, budaya perusahaan dalam tubuh Sampurna sudah menjadi spirit Hikop Sampurna, yaitu dengan total nilai 10, untuk bobotnya 1 dan ratingnya 11, untuk skornya sendiri adalah 4,6. Jadi ukuran pembobotan di sini satu sama dengan sedikit penting, yang kedua agak penting, yang ketiga penting, dan yang keempat sangat penting. Ya, begitu juga untuk analisis faktor internal. Untuk kelemahan di sini sudah tertera di tabel berikut. Jadi rekan-rekan bisa melihat sendiri dan mempelajari seperti apa perbandingan antara kekuatan dan kelemahan dari sisi kuesioner di Sampurna TBK. Nah, untuk eksternal juga terdapat di sini eh, faktor opportunity atau peluang, dan juga ada faktor ancaman atau threats. Di sini juga terdiri dari beberapa kategori, yaitu untuk opportunity di sini adalah ada masuknya Philip Morris sebagai mitra bisnis, tren pasar positif, banyak spot pada event, beralihnya customer rokok ke sektor lain. Jadi di sini sudah dibagi dari nilai, bobot, rating, dan skornya. Begitu juga untuk analisis ancaman atau threat. Di sini sudah dibagi juga dari regulasi dan perda mengenai anti rokok, kompetitor dan rokok jenis mild, tingginya pajak rokok, berkurangnya event yang disponsori perusahaan rokok. Jadi sudah semua tertuang dalam satu eh, tabel. Jadi di sini sudah sangat jelas dan rekan-rekan bisa melihat dan mempelajari eh, nilai atau kuesioner dari faktor eksternal. Nah, di sini kunci faktor eksternal yang paling menjadi acuan utama, yaitu untuk peluang masuknya Philip Morris sebagai mitra bisnis. Tren pasar positif untuk rokok LTLN, banyaknya spot yang terdapat pada event untuk mempromosikan produk baru, kemungkinan produk baru, dan beralihnya customer rokok ke kompetitor lain. Jadi untuk bobot di sini sudah kelihatan. Jadi tabel ini adalah menjadi kunci eksternal faktor. Jadi inilah yang menjadi acuan utama untuk mengetahui bobot atau rating pada setiap bagian dari eksternal faktor. Nah, untuk CPM metrik dan juga EFA metrik di sini sudah tertera juga dari critical success factor, yaitu loyalitas pelanggan, kualitas produk, harga, sistem persediaan, advertising, jumlah kantor cabang, kualitas layanan, pangsa pasar, manajemen, dan kapasitas produksi. Di sini sudah tertera W gitu, beratnya berapa. Nah, di sini juga ada pembagian dari beberapa PT rokok ya, seperti Jarum, Bentul, dan Gudang Garam. Di sini sudah tertera. Jadi inilah yang menjadi pembanding untuk si Sampurna sendiri. Dan juga di sini tertera di EFA Metric adalah key internal factor. Jadi di sini faktor internal menjadi pembanding juga untuk si Sampurna TBK. Ya, yang pertama ada strength, yaitu memiliki bagian-bagian dari kualitas bahan baku, nilai histori, memiliki modal yang besar, menguasai pangsa pasar, memiliki budaya perusahaan yang sudah tertanam kuat, yang terakhir memiliki rasio likuiditas yang lebih baik. Untuk weaknessnya atau kelemahan, yang pertama di sini harga yang cukup mahal, kurang diminatinya produk, kalahnya pangsa pasar, modal yang cukup besar, dan lambatnya pertumbuhan rokok evolution. Jadi semua sudah tertera di sini, semua ada nilainya, jadi kita bisa bandingkan nanti
untuk internal dan eksternal faktornya. Nah, di sini gimana sih caranya kita membuat SWOT atau Thoughts Metric? Jadi analisis metrik SWOT itu ada berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh dari analisis internal dan eksternal pada tabel seperti dituliskan di atas yang tadi ya. Hasilnya dapat dirangkum sebagai berikut. Jadi skor total kekuatan eh, yang pertama adalah 4,6. Jadi kekuatan itu kalau di total poinnya adalah 4,6. Untuk skor total kelemahan ada di minus 2,1. Yang ketiga, untuk skor total peluang ada 3,2. Untuk skor total ancaman ada di angka minus 2,4. Dari hasil perhitungan di atas, dalam perhitungan strateginya memerlukan penegasan dari adanya posisi dalam salib sumbu, yaitu antara kekuatan dan kelemahan, maupun peluang dan ancaman yang semuanya digambarkan dalam garis-garis positif dan negatif. Nah, hal ini mengakibatkan skor total kekuatan tetap di angka 4,6. Skor total kelemahan menjadi minus 2,1. Sedangkan skor total peluang 3,2 dan skor total ancaman menjadi minus 2,64. Nah, dari analisis tersebut, bahwasanya faktor kekuatan lebih besar daripada faktor kelemahan. Dan pengaruh dari faktor peluang ini sedikit lebih besar dari faktor ancaman. Nah, oleh karena itu, posisi Hanjaya Mandala Sampurna berada pada kuadran yang pertama, yaitu berarti pada posisi pertumbuhan, di mana hal ini menunjukkan kondisi magang PT Telekomunikasi Indonesia Tbk yang kuat dan lingkungan yang sedikit mengancam. Nah, di sini ada eh, bagan atau chart untuk mencari koordinat dapat dicari dengan cara sebagai berikut. Nah, koordinasi antara eksternal dalam kurung skor total kekuatan dikurang skor total kelemahan, yaitu 2 sama dengan 4,6 dikurangi 2,1 dibagi 2 yaitu 1,25. Jadi di sini kita bisa pelajari untuk koordinat yang harus disajikan di diagram metrik SWOT untuk mengetahui posisi si Sampurna TBK tersebut. Jadi dari sisi di sini kita bisa melihat eh, ancamannya seperti apa, stabilitasnya seperti apa, kombinasinya bagaimana. Di sini kita bisa lihat ya, seperti di diagram metrik SWOT. Dan di sini kita bisa bandingkan eh, ada di angka ini. Eh, di S di sini ada 1,25, dan di sini nih angka tengahnya yang diambil. Nah, sini yang perlu kita gambarin. Yang selanjutnya di sini adalah setelah kita ketahui titik pertemuan diagonal-diagonal tersebut atau X, maka posisi unit usaha diketahui pada kuadran pertama. Nah, hasil perhitungan dari masing-masing kuadran dapat dijelaskan pada tabel berikut. Di sini kuadran pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, posisi titiknya sudah tergambarkan di sini. Jadi kita bisa melihat nanti di eh, sini untuk di diagram metrik SWOT-nya kita bisa tarik garis sesuai dengan hasil perhitungan yang ada di tabel. Ya. Nah, untuk keterangannya pada kuadran pertama, SO strategi atau strategi umum yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah menggunakan kekuatan perusahaan untuk mengambil setiap keunggulan pada kesempatan yang ada. Nah, pada kuadran kedua, WO strategi atau perusahaan dapat membuat keunggulan pada kesempatan sebagai acuan untuk menghindari kegiatan dengan menghindari kelemahan. Yang selanjutnya untuk unit strategi bisnis, tahapan berikutnya adalah menentukan unit bisnis alternatif strategi berdasarkan letak posisi kuadran. Nah, berdasarkan diagram metrik SWOT di atas,
PT Sampurna terletak pada posisi kuadran pertama. Masing-masing jenis strategi perkembangan unit bisnis dapat dijelaskan pada diagram metrik strategi umum. Nah, di sini berikut adalah apa namanya metrik atau diagram metrik ya. Strategi umum dari sisi pertumbuhan pasar tinggi, persaingan lemah, persaingan kuat, pertumbuhan pasar. Di sini sudah tertuang beberapa kategori seperti eh, penguasaan pasar, penciutan bisnis, diverse, concentric. Di sini sudah dijelaskan semua. Posisi PT Sampurna, TBK terhadap pada kuadran pertama dan menggunakan strategi umum penetrasi pasar, yaitu strategi yang digunakan di sini dari Sampurna ini adalah penetrasi pasar ya. Nah, kalau kita melihat dari pertumbuhan apa metrik strategi umum yang berada di sebelah, yaitu meningkatkan pangsa pasar yang ada untuk produk tertentu melalui usaha pemasaran secara besar-besaran. Nah, untuk penjelasan alternatif strategi yang dipilih adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah prioritas, menunggak popularitas melalui iklan media massa, faktor penentu keberhasilan seperti kualitas bahan baku yang terpercaya, pangsa pasar yang merata di Indonesia. Nah, untuk outputnya sendiri di sini iklan. Nah, membuat iklan ini melalui media sosial atau televisi dengan tema dan konsep yang menarik dan berbeda, yaitu dengan munculnya slogan "Gak ada lo, gak rame". Jadi seperti itu ya, maksudnya eh, slogan atau bahasa untuk menarik peminat itu melalui media massa seperti yang diterterakan "Gak ada lo, gua nggak rame", gitu, seperti itu untuk memicu atau membuat daya tarik tersendiri dari si produk Sampurna. Untuk outcome-nya sendiri adalah meningkatnya jumlah volume penjualan. Impact atau dampak yang dihasilkan dari Sampurna ini adalah citra perusahaan yang semakin baik di mata pelanggan. Oke, kita masih lanjut di tabel analisa persaingan Sampurna vs Gudang Garam atau pesaing utama. Jadi ada beberapa pesaing utama di sini dengan PT Sampurna dengan Gudang Garam misalnya. Di sini untuk produk Sampurna lebih unggul. Untuk price, Gudang Garam lebih unggul. Nah, untuk penempatan, Gudang Garam juga masih lebih unggul dan untuk promosi Sampurna yang lebih unggul. Nah, keterangannya sendiri di sini sudah tertera low tar dan low nikotin untuk produk. Sama-sama memiliki apa namanya eh, spesifikasi tersendiri. Untuk action plan-nya di sini diversifikasi produk dengan produk baru. Price segmen pasar menengah ke bawah, low cost untuk action plan-nya, terus untuk place hampir seluruh semua brand tersedia di toko-toko atau kios-kios atau warung-warung terdekat di tempat kita sendiri. Nah, untuk action plan-nya adalah mengembangkan sistem distribusi langsung membangun corporate brand Sampurna. Begitu juga dengan promosi. Nah, tabel ini muncul adalah tabel pesaing Sampurna dengan produk pengganti. Contoh, produknya permen, misalnya lebih bervariatif, sisa bervariatif atau non nikotin. Nah, mengancam untuk keterangannya di sini adalah mengancam jika setiap orang mulai berhenti merokok dan beralih ke produk pengganti. Ya, jadi untuk actionnya adalah memaksimalkan teknologi dalam penggunaan filter dan meminimalisir kadar nikotin sekecil mungkin. Jadi di sini tabel ini adalah tabel menggambarkan pesaing Sampurna dengan produk pengganti. Jadi kekhawatiran si Sampurna ini adalah ancaman yang datang beralih ke produk pengganti. Nah,
Di sini kita memilih dua matriks untuk menganalisis suatu strategi di Sampurna ya. Yang pertama adalah IX matrix. Nah, IA matrix ini atau matriks internal eksternal adalah alat analisis strategi yang digunakan untuk mengevaluasi posisi strategis suatu organisasi berdasarkan faktor-faktor internal dan eksternal. Nah, matriks IA ini menggabungkan dua dimensi ya, yaitu faktor internal yaitu kelemahan dan kekuatan dan faktor eksternal yaitu peluang dan ancaman. Berikut adalah matriks IA berdasarkan data yang telah kita dapat, yaitu untuk faktor internal ada kekuatan dan juga ada kelemahan. Dari sisi kekuatan tadi juga sudah dibahas, yaitu kualitas bahan baku, menguasai pasar-pasar, kredibilitas perusahaan, budaya perusahaan, dan nilai modal yang besar. Kelemahan sendiri yaitu harga cukup mahal, kurang diminatinya produk SKM, kalahnya pangsa pasar SKM disaring dari para pesaing. Selanjutnya modal yang cukup besar untuk mengadakan event secara berkala, lambatnya pertumbuhan rokok evolution. Nah, kalau untuk faktor eksternal di sini adalah peluang dan ancaman. Untuk peluang ada masuknya Philip Morris sebagai mitra bisnis, tren pasar positif rokok LTLR atau low tar low nikotin itu di Indonesia. Nah, banyaknya spot yang terdapat pada event yang mempromosikan produk baru. Selanjutnya kemungkinan produk baru yang akan datang. Beralihnya pelanggan rokok pesaing ke rokok LTLN Sampurna. Untuk ancamannya sendiri adalah regulasi yang dikeluarkan atau perda mengenai anti rokok. Terus pesaing rokok sejenis Smile, ditambahnya kompetitor rokok jenis Smile, tingginya rokok, dan juga berkurangnya peristiwa yang dimuat dalam perusahaan rokok. Nah, Matrix ini, IE ini menggambarkan faktor-faktor internal dan eksternal untuk menghasilkan 4 kuadran, yaitu pada kuadran 1 ada SO strategi, pada kuadran 2 ada WO strategi, pada kuadran ketiga adalah WT strategi, yang keempat ada ST strategi, ya. Jadi strategi ini adalah eh, strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan seperti itu. Nah, yang kedua di sini adalah Grand Strategy Metric. Nah, metrik Grand Strategy ini adalah alat analisis strategi yang membantu perusahaan untuk mengevaluasi, memilih strategi umum yang sesuai dengan posisinya dalam lingkungan bisnis. MGS menggabungkan dua dimensi, yaitu pertumbuhan industri atau industri growth rate dan juga posisi kompetitif perusahaan atau competitive position. Nah, dalam MGS atau metrik Grand Strategy terdapat 4 kuadran yang mewakili berbagai strategi seperti eh, strategi umum yang dapat digunakan. Nah, berikut adalah MGS atau di dimensi pertumbuhan industri atau industri growth rate. Yang pertama, pertumbuhan tinggi. Yang kedua, pertumbuhan rendah. Yang ketiga, posisi kuat. Yang keempat, posisi lemah. Nah, maksud dari ini sudah ada di eh, tampilan, mungkin bisa dipahami atau bisa dibaca secara detail agar tidak salah atau tidak gagal paham. Nah, untuk analisis strategi perusahaan, di sini perusahaan mengeluarkan QSPM atau Quantitative Strategy Planning Matrix. Nah, QSPM ini adalah alat analisis yang digunakan untuk mengukur dan membandingkan strategi alternatif berdasarkan faktor-faktor kunci keberhasilan dan prioritas perusahaan. QSPM ini adalah mengubah faktor-faktor kualitatif menjadi data kuantitatif dan membantu perusahaan dalam memilih strategi yang paling sesuai dengan tujuan mereka. Berarti eh, QSPM ini adalah alat analisis yang sangat dibutuhkan. Nah, berikut adalah langkah-langkah untuk membuat metrik QSPM. Yang pertama di sini adalah membuat list dengan urutan faktor eksternal, kemudian dengan faktor internal.
memberikan pembobotan pada disk faktor eksternal dan internal sesuai dengan pembobotan EVA metrik dan EFA matrix. Selanjutnya menyusun strategi alternatif. Yang selanjutnya menentukan nilai ketertarikan. Yang keempat, menghitung total alternatif skor dengan cara perkalian antara weight kali AS. Selanjutnya menjumlahkan TAS setiap AS. Jadi yang terakhir, nilai tas tertinggi adalah strategi yang harus dilakukan perusahaan. Yang berikut merupakan KSPM yang ada pada perusahaan Sampurna. Di sini sudah dimunculkan untuk strategik alternatif. Yang pertama di sini yang dibahas adalah faktor yang mempengaruhi seperti way, strategi satu, strategi dua. Nah, strategi satu ini terdiri dari inovasi terbaru untuk target mancanegara. Nah, untuk strategi kedua ada pertahankan customer dan bangun persepsi di customer. Nah, untuk kekuatan memiliki kualitas bahan baku yang bagus. Di sini sudah tertera skornya. Tidak perlu saya jabarkan lagi. Di sini sudah tertulis dengan jelas, mungkin bisa dipelajari dan dipahami secara baik. Nah, berdasarkan analisis KSPM strategi yang harus dilakukan Sampurna adalah strategi pertahankan customer dan bangun persepsi di customer bahwa Sampurna the finest quality dengan total nilai skor 5.3 paling tinggi dibanding dengan yang lain, yaitu strategi inovasi terbaru produk untuk target mancanegara dengan total skor 4,53 dengan strategi yang dapat digunakan atau yang tepat untuk dipilih. Ya. Ada perusahaan tersebut diharapkan perusahaan tetap minimal mempertahankan kondisi sekarang. Ada tetapi lebih menekankan pada peningkatan pemasaran agar dapat menjadi kualitas yang terbaik dalam bersaing dan dengan para pesaing. Nah, demikian yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya ceritakan untuk eh, kajian PT Sampurna Tbk. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan selamat beraktivitas. Salam sejahtera, sukses selalu.